Halo sahabat Tami dimanapun Anda berada, kali ini kita jumpa lagi di acara apa ini ya? UKM Mendunia. Karena tadi pagi kita lagi ada acara webinar di mana pada webinar tersebut ada salah satu narasumber yaitu Mas Doni. Beliau ada di samping saya yang beliau ahli sekali untuk bagian ekspedisi atau pengiriman. Kenapa kita ingin berbincang dengan beliau? Karena untuk pengiriman ke luar negeri agak susah banget. Kenapa dibilang susah? Karena banyak aturan-aturan tertentu yang sebenarnya bagi UMKM ini tidak paham banget. Jadi untuk pemahaman tersebut kita akan coba untuk menggali informasi dari beliau dan apa sebenarnya kiat yang beliau canangkan bahwa UKM ekspor itu mudah. Ayo kita dengarkan. Selamat siang nih ya kayaknya. Oh sore, selamat sore Mas Doni. Iya, sore. Ini gimana ini? Mau lari ke sana, ke sini? Ya, di tengah-tengah aja. Oh, di tengah-tengah aja gitu ya. Senang sekali karena jenengan kan orang yang energik banget gitu. Harus. Oh iya. Semangatnya harus tetap semangat pagi. Nah, di sini Ami senang sekali ketika jenengan selalu dalam setiap acara baik itu webinar offline, online maupun juga berbincang-bincang seperti ini, banyak teman-teman UKM itu yang bertanya, Mas gimana sih caranya kirim ke luar negeri? Kok katanya gampang padahal ternyata kalau di luar sana sulit sekali. Termasuk ada beberapa pengiriman-pengiriman yang memang sangat sulit untuk bisa ke luar negeri. Contoh soal nih yang dialami Ami sendiri adalah untuk pengiriman kopi. Dan ternyata bukan hanya kopi, tapi banyak sekali pengiriman yang susah untuk bisa menembus ke luar negeri. Hanya berupa pengiriman aja itu padahal. Kira-kira bagaimana ini Mas Doni? Iya, memang kalau kita ngomong pengiriman ke luar negeri itu sudah masuk ke dalam ranah ekspor sebenarnya gitu kan. Jadi harus ada beberapa aturan yang dipahami ya, regulasi dari negara pengirim, terus regulasi dari pengangkut sampai dengan regulasi negara penerima. Karena aturan dari masing-masing negara itu mereka yang menentukan adalah custom dari masing-masing negara. Tapi sebenarnya itu nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah ketika Anda sudah mempelajari atau sudah tahu metode ekspor mudah yang saya informasikan tadi. Jadi kalau selama ini taunya adalah itu jadi hal yang susah, sebenarnya serahkan sama kita ya, right man on the right place gitu ya. Jadi nggak usah dipikirkan yang susah-susah tadi. Kalau UKM aja mau melangkah sudah nanti kita ngomongin susah nggak jadi melangkah gitu kan. Tapi sebenarnya sudah kita bereskan. Jadi Anda nggak perlu pikirkan lagi, nggak perlu dipikirkan lagi kesusahannya itu ada di mana. Kenapa? Karena semuanya sudah kita mudahkan. Jadi masalah regulasi, masalah izin dan sebagainya dengan konsep ekspor mudah yang kita sudah share ke Ami tadi, semuanya sudah bisa terhandle oleh kita gitu. Jadi PJT ya, jadi PH semisal itu sudah dibereskan semuanya oleh perusahaan jasa titipan tadi. Gitu. Jadi maksudnya gini, sebagai UMKM kita hanya mencari pasar kita, mencari buyer kita. Tapi urusan pengiriman, wis gak usah ngeluh-ngeluh sirah, pokoknya nanti serahkan ke kita sebelaku PJT-nya. Apakah Betul. seperti itu maksudnya? Ya, jadi kalau ikut acara kita lengkap, jadi UMKM itu jagonya produksi. Ya, Anda ekspor di produksi dan ketika kita coba untuk menambahkan itu akan jadi beban baru gitu kan. Nah, tetapi coba digandeng atau siapkan satu departemen khusus yang akan mengerjakan masalah penjualannya, masalah pembayarannya, pengirimannya semua kita bikin mudah. Nah, harusnya kalau kita ngomong nanti ekspor itu sudah skalanya besar ya, corporate, semuanya memang harus dibereskan oleh masing-masing eksportir gitu kan. Tapi dengan konsep awal pemula dengan personal eksportir itu semua yang jadi kendala tadi itu sudah dibereskan oleh kita. Jadi nggak usah dipikirkan kendalanya. Dalam artian gini, ketika kita memulai suatu usaha dalam skala kecil yaitu UMKM, itu otomatis kan masih skala kecil juga pengirimannya. Kalau dulu kan ekspor identik dengan feed, dengan kontainer. Nah, sekarang diajarin bahwa UMKM ini tidak mesti harus dengan skala besar atau feed, tapi dengan skala kecil, di mana skala kecil ini seperti juga di marketplace yang ada di Indonesia, cuman ini marketnya adalah di luar negeri. Betul. Untuk pengirimannya daripada susah-susah, serahkan kepada UKM Express yang akan siap untuk membantu pengiriman. Seperti itu maksudnya. Iya. Satu lagi, tadi
Mas Doni juga bilang bahwa di acaranya Mas Doni ini ada pembelajaran bagaimana mencari buyer, bagaimana menembus untuk pasar luarnya. Nah, seperti itu, apakah setiap orang bisa masuk atau mesti harus orang yang paham dengan digitalisasi atau mungkin ada bagaimana itu Mas Doni? Itu memang harus harus ada sesi pembelajarannya. Sesi pembelajaran itu artinya ilmunya ini ilmu yang kelihat mata gitu. Ilmu katon kalau wong Jawa bilang. Jadi yang selama ini mungkin dari teman-teman UMKM itu hanya fokusnya di produksi, kita tambahkan nih insight baru. Insightnya apa nih? Cara jualan ke luar negeri itu gampang ternyata sama kayak jualan di pasar lokal, tapi kita hijrah target marketnya. Effort yang dikeluarkan sama, usahanya sama, keringatnya sama, tetapi bisa dapatkan margin yang lebih gede. Nah, kalau sudah tahu, monggo dijalankan. Kalau belum tahu, boleh kita belajar bareng nih di sini, ya. Cara penjualannya seperti apa, sampai dengan cara pembayarannya seperti apa, bahkan sampai dengan berkirimnya sudah kita siapkan. Jadi rangkaian dari UKM mendunia ini adalah kita akan ngedrive. Jadi kita akan membantu UKM itu biar lebih pinter lagi, apalagi kita ngomong ekspor gitu ya. Kalau ngomong ekspor layaknya gunung es. Jadi di UKM mendunia esnya tadi bukan jadi gunung tapi jadi es batu. Ya, es cube yang bisa dimakan kriuk-kriuk gitu kan. Itu Jadi kesukaan sesuatu. ya kopi dikasih es seru gitu kan. Nah, kopi ekspor juga seru lagi gitu kan. Nah, kami sudah membuktikan gitu kan, kopinya sudah ekspor kemana-mana gitu kan, beberapa negara. Nah, itu yang akan kita coba. Jadi jangan jadikan gunung es tadi jadi suatu obstacle, hambatan. Tapi ketika kita pecah jadi pecahan terkecilnya, ternyata bisa loh gitu kan. Berjualan ke luar negeri itu gampang. Gampangnya apa? Caranya sudah ada. Tinggal Anda seberapa intens, seberapa komit, seberapa istiqomah untuk mengerjakannya. Ya, kalau sudah itu dikerjakan, ya caranya kita ajarkan. Kita hanya mengajarkan caranya. Sama kayak ketika ada kolam besar, kita nggak kasih ikannya, tapi kita kasih pancingnya. Anda mau dapetin ikan tuna, mau dapetin ikan barramundi atau ikan apa, terserah dari Anda sendiri. Ya, jadi UKM fokusnya di produk saja, karena itu ahli Anda. Ditambahkan kalau memang bisa dikerjakan, kalau enggak rekrut teman, mitra, partner yang bisa mengerjakan ini. Ya, digitalisasinya, terus sampai dengan pembayarannya, bahkan pengirimannya sudah kita siapkan. Ya, jadi Anda tinggal melakukan aktivitas penjualan ke luar negerinya, hijrah target market tadi ini. Jadi nggak ada yang susah, nggak ada yang susah. Jadi UKM ekspor itu karena ekspor itu sekarang jadi mudah. Apakah kalau misalkan UMKM ini kan ada juga yang kayak Ami ini kan dibilang sepuh, tidak sepuh sih, tapi mereka adalah yang gagal paham dengan digitalisasi. Hanya sebagian mereka yang memang mereka paham dengan digitalisasi, tapi banyak sekali yang tidak paham. Apakah ada juga maksudnya bukan kita yang belajar atau mungkin ada bantuan juga bagaimana caranya agar produk yang mereka yang merasa bahwa aku kilo gak paham karo apa namanya dengan digital gitu, adakah yang bisa ditolong atau dibantu untuk membantu market mereka keluar, ataukah mesti harus dengan keluarga, ataukah bisa bersinergi, ataukah memang ada kiat-kiat khusus untuk hal tersebut ini Mas? Ya, sebenarnya bisa sih, artinya digital itu mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus harus jadi kebiasaan ya. Jadi kalau memang UMKM teman-temannya itu sudah pada era yang lebih dulu, beda generasi gitu ya, beda generasi. Tapi metode penjualan yang kita ajarkan juga nggak susah-susah amat. Jadi mulai dari Bapak Ibu UKM pasti bisa lah, namanya Facebookan gitu kan. Nah, Facebooknya biasanya jualan juga di Facebook gitu kan. Cuman kalau kemarin arahnya hanya jualan ke Gresik, ke Surabaya dan sebagainya, kita tinggal pindahkan nih anak panahnya kita menuju ke negara yang dituju. Jadi kalau itu bisa dilakukan monggo. Tapi kalau itu pun masih nggak bisa, ada generasi bawah kita, ada anak, ada teman, ada rekan, atau bahkan Anda punya tim atau karyawan bisa mengerjakan itu. Ya, jadi metodenya bisa diaplikasikan kemanapun. Atau semisal mau lihat percontohan dan sebagainya, monggo silakan datang ke UKM Dunia Center di Surabaya Sweet Hotel. Di sana ada teman-teman e-commerce yang membantu, ya, kasih contoh membantu menjualkan produk luar negeri itu seperti apa. Anda bisa lihat di sana, Anda bisa ikutin di sana, monggo. Open for all. Jadi bebas artinya UMKM boleh datang ke sini, boleh melihat kalau mau belajar, tapi kalau mau nggak di awal nggak apa-apa. Tapi nanti tujuan utamanya adalah UKM itu harus bisa sendiri sebenarnya. Ya itu karena mau nggak mau, suka nggak suka, ya sekarang eranya era digital. Jadi kalau nggak ya pasti akan ketinggalan. Dan apa ya benefitnya atau maksudnya kalau dapat
uang dari luar negeri ya, artinya ada nilai kurs berbeda, itu ngangen nih, nagih. Jadi nanti kalau sudah biasa main di internasional, harap lokal itu kayak ya kayak kurang aja gitu. Monggo dicoba aja dulu ya. Jadi Dalam artian kalau misalkan produk itu, misal nih ada keripik harganya 50.000 lah, katakanlah 50.000 di lokal, ya berarti ketika kita jual di pasar ekspor mungkin akan lebih dari harus 50.000. pasti lebih. Jadi yang dikirim, yang dijual di sini rata-rata minimal tuh 100%. Jadi Kenaikannya ya, untuk di sana. betul. Apakah itu juga sudah termasuk margin kita untuk pengepakan atau untuk yang Iya, lain-lainnya, artinya atau kalau let's say dengan kita ngejual 50.000 di sini sudah dapat untung margin, nah kita ngejualnya kita tambahkan 100% di sana di luar ongkos kirim, artinya kan kalaupun harus ada pengapalan ulang dan sebagainya kan cincai lah masih gitu kan, jauh masih gitu kan, minimal. Tapi rata-rata kalau terlihat tergantung pasarnya juga ya, kita bisa riset harga kompetitor, riset harga pasar. Cuman kalau ngejual ke luar negeri jangan murah-murah. Kalau murah-murah ya jualan di lokal aja gitu. berarti beda dengan ekspor yang biasanya dilakukan UMKM, di mana ketika mereka bilang aku sudah ekspor, harganya adalah harga tetap, bahkan jauh di bawah harga yang sebenarnya. Betul. Karena yang ambil tahu sih banyak teman-teman yang akhirnya ekspor, ketika ditanya dengan harga berapa, ternyata kok malah lebih murah daripada harga lokal. Iya, jadi metode ekspor itu saya bilang itulah yang terjadi sekarang. Jadi teman-teman UKM itu jadi supplier untuk eksportir. Nah, yang paling untung di mana? Ya teman-teman yang eksporkan tadi. Kenapa? Karena mereka membeli dengan harga lokal, ngejualnya dengan harga internasional. Lah, itu yang mau kita rubah. Jadi teman-teman yang secara produsen yang sudah ngeluarin keringat dan sebagainya bisa mendapatkan benefit yang lebih banyak. Jadi sekarang yang terjadi adalah produsen sudah ekspor, tapi pertanyaan adalah yang ekspor siapa gitu kan? Anda dibeli dengan harga lokal atau harga internasional gitu kan? Yang terjadi benefitnya ada dua. Sebenarnya itu pun nggak ada masalah. Kenapa barangnya sudah bisa? Satu, mereka hanya dapat pride. Pride-nya apa? Produkku sudah sampai ke luar negeri nih. Tapi secara ke sisi ekonomisnya, apakah mereka untungnya lebih atau sama atau bahkan lebih murah? Karena kalau lebih murah ngapain gitu kan? Cuman pride aja. Nah, kalau dengan belajar di metode yang kita ajarkan tadi, dapat pride-nya, dapat margin-nya. Nah, pilih yang mana kira-kira? Sekarang pun di marketplace lokal juga sudah ada yang namanya ekspor, barang ekspor, tapi mereka dijual cuma harga lokal. Nah, itu yang kita mau rubah mindsetnya, bahwa sebenarnya UMKM kita tuh bisa kalau mau ya. Kebanyakan UKM kita tuh mau hasilnya, nggak mau prosesnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita harus rubah mindset itu, ekspor itu mudah, dan ya UMKM itu harus di drive untuk lebih tough lagi, lebih kencang lagi jualannya bisa, karena metode ini sudah kita jalankan. Jadi kita praktisi, sebelum kita ngomong ini sudah menjalankan lebih dulu. Jadi metodenya bonek, bukan bondo nekat tapi bondo experience. Nah, pengalaman itu yang bikin kita bisa untuk ngajarin UMKM bisa menirukan cara yang sama. Mas Doni, Yes. mungkin sebagai penutup, apa yang membuat jenengan ini begitu semangatnya untuk mendobrak mindset UMKM kita menjadi UMKM yang berani untuk mendunia atau ekspor? Dengan kata lain, UKM itu biasanya usaha kecil menengah, atau ada sekarang ini usaha kecil miliaran tapi belum kesampaian. Nah, sekarang berarti usaha kecil mendunia. Ya, saya punya pemikiran, artinya ayo kita dapetin margin itu rame-rame. Ayo kita sukses bersama. Kenapa? Saya bukan produsen, tapi pada saat itu 2 tahun yang lalu itu saya menjualkan produk dari teman-teman UKM. Nah, jualan produk itu ternyata laba saya bisa 5 kali lipat dari teman-teman sendiri yang selaku produsen. Artinya apa? Ya artinya sama kayak saya punya beban moral ya. Artinya kalau cara ini bisa proven ya, kenapa nggak saya ajarkan? Kenapa saya harus melokoto UMKM itu tadi? Jadi saya nggak mau melokoto, ayo tak ajarin caranya seperti ini, tirukan dengan cara yang sama, maka Anda juga bisa mendapatkan hasil yang sama. Kenapa? Karena bukan saya lebih pintar, tapi saya sudah jalan lebih dulu. Dan Anda kalau naik gunung, tinggal ngikutin aja, nggak perlu bikin jalan baru nih. Jalan sudah kita siapkan, Anda tinggal menuju ke puncaknya. Jarang orang punya pikiran seperti itu, kecuali mereka yang bisa memikirkan orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Semoga, karena saya juga terinspirasi dari Ami kan, bekerja untuk orang-orang lain gitu kan. Jadi ayo bareng-bareng lah gitu kan. Makanya nama yayasan juga kita namanya adalah bukan UKM mendunia aja, tapi yayasan bergerak bersama mendunia.
Artinya apa? Ayo bersama-sama produk kita jadikan produk kita deliver ke seluruh negara ya. Caranya saya sudah kerjakan duluan, saya sudah kalau ngomong sukses duluan susah. Saya sudah ngerjakan duluan. Bukan saya lebih pintar tapi saya lebih dulu mengerjakan. Monggo tinggal ikutin caranya, lakukan hal perubahan yang lebih besar buat Oke, keren. Terima kasih Mas Doni. Sahabat Ami dimanapun Anda berada, inilah contoh anak muda yang berbakti untuk negerinya. Tapi sebenarnya bukan untuk negerinya, tapi untuk orang-orang di sekitar. Dan dia berpikir bahwa bermanfaat untuk orang lain adalah sesuatu hal yang menyenangkan dalam kehidupannya. Maka untuk itu, mari kita para UKM yang ada dimanapun Anda berada di Indonesia ini, kita akan menjadi UKM yang berani ekspor, karena ekspor itu mudah, dan silakan bergabung di UKM Mendunia karena kita akan memberikan share, berbagi ilmu bagaimana untuk menjadi UKM yang berani untuk ekspor. Satu hal lagi, bahwa di samping saya ini adalah seseorang yang berani memberikan dharma baktinya untuk negeri tercinta ini. Seperti yang sering saya bilang, bahwa jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan, dan Allah mencintai orang-orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Berbagi itu indah, kawan. Oh, ja. Oke sahabat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu pada acara atau episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.